Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Maulana Zaka Sobah. Saya adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah suatu dasar hukum Indonesia yang menjadikan peran penting sebagai fondasi suatu bangsa. Undang-Undang Dasar Negara 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 14 hingga 21 Oktober. Perubahan kedua dilakukan pada tanggal 17 hingga 18 Agustus pada tahun 2000 pada sidang umum tahunan MPR yang kedua. Yang ketiga, perubahan Undang-Undang Amandemen UUD itu dilakukan pada tanggal 1 hingga 9 November pada tahun 2001. Dan yang terakhir, Amandemen UUD 1945 diamandemenkan pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, MPR dan DPR telah mengesahkan Amandemen UUD tentang penambahan PPHN. Hal ini tentunya membuatkan suatu pro kontra tentang adanya amandemen UUD yang telah disahkan oleh DPR dan MPR. Apa yang ingin diubah dari suatu amandemen UUD yang disahkan oleh Ketua DPR dan MPR? Pertama, ada pasal 3 yang diubah menjadi penambahan satu ayat yang memberikan wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Yang kedua, pasal 23 tentang kewenangan DPR terhadap APBN. Adanya penambahan satu ayat tentang ayat yang mengatur DPR untuk menolak RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBN yang diajukan Presiden tidak selaras dengan PPHN. Dalam suatu amandemen pasti mempunyai tujuan. Nah, perubahan tujuan dari pasal 3 itu menetapkan MPR bersifat periodik dan indikatif berdasarkan dinamika masyarakat. Lalu, adapun tujuan dari pasal 23 yang diamandemen untuk menyelaraskan visi misi negara, bukannya visi presiden, namun kesinambungan bangunan. Analisis saya terhadap perubahan amandemen UUD yang disahkan oleh MPR dan DPR memiliki aspek positif dan negatif. Dari aspek positif, tentunya adanya kesinambungan bangunan. Contohnya seperti IKN mempunyai proyek jangka yang sangat panjang dan sangat efisien. Hal ini selaras dengan ideologi Pancasila dapat mengintegrasikan suatu rancangan dengan arah yang konstitusional dan efisien. Yang kedua, adanya peningkatan dan penguatan terhadap MPR karena MPR itu akan lebih menstrategiskan suatu pengawasan eksekutif tanpa mengembalikan MPR di masa Orde Baru. Yang ketiga, ada fleksibilitas. PPHN ini bersifat fleksibilitas karena bukan mengikat secara teknis sehingga tidak menghambat inovasi pemerintah yang akan dilanjutkan dalam kesinambungan bangunan. Dari usulan suatu amandemen ini menimbulkan suatu kontroversi bagi suatu negara. Salah satunya adalah kurangnya urgensi tentang pembangunan tersebut. Bivitri Susanti dan Bawono Kumoro menyebut ini adalah sesat pikir karena dalam hal ini suatu pembangunan sudah teratur, terencana dan sistematis. Menilai pembangunan pasca reformasi justru sudah berarah dan sudah amandemen ini sudah top down yang mencerminkan ambisi politik untuk merebut kekuasaan kepada MPR. Dampak negatif yang kedua adalah mungkinnya timbul otoritarianisme. Nah, otoritarianisme ini adalah suatu sistem politik yang cocok di Orde Baru, bukan pada masa sekarang, terutama pada masa presidensial. Karena jika otoritarianisme itu masuk ke dalam sistem presidensial, maka akan menimbulkan suatu perusakan akuntabilitas terhadap presiden langsung ke rakyat. Pendapat saya adalah suatu amandemen ini bersifat kontroversial dan krusial di antara masyarakat. Salah satunya adalah sesat pikir, di mana rencana pembangunan ini sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang melahirkan dua hal utama, yaitu rencana pembangunan jangka nasional dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional. Nah, kedua aspek ini sungguh-sungguh terbukti efektif dan solutif tanpa mengubah suatu konstitusi. Pendapat yang kedua adalah timbulnya suatu otoritarianisme di antara masyarakat, di mana suatu MPR mendapatkan supremasi hukumnya secara tinggi. Kekuasaan MPR ini bisa bersifat absolut dan pihak eksekutif tidak mampu untuk menyelesaikannya, karena MPR ini mempunyai kuasa yang tinggi. Dalam hal ini, pencapaian reformasi pada tahun 1998 itu tidak berguna dan tidak efisien karena perubahan ini sudah disahkan pada tahun 2021. Pendapat yang terakhir, di tengah isu-isu prioritas seperti keberlanjutan Indonesia Emas pada tahun 2045 dan transisi energi renewable, amandemen ini bersifat tidak realistis dan tidak layak untuk diujikan karena adanya suatu kajian yang kurang mendalam tentang amandemen ini. Daripada kita mengubah konstitusi di amandemen UUD, lebih baik kita menyempurnakan undang-undang exciting daripada mengubah konstitusi tersebut yang menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang berlaku di pemerintahan Indonesia. Sekian pendapat dari saya. Saya harap amandemen ini tidak memicu pecah belah antara suatu publik dan tidak memicu divide and add era, yaitu politik adu domba. Saya harap perubahan amandemen ini berlangsung efisien dan strategis. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.